Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Maulidina Paukanuri dengan NIM 2410 1162200019 dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan terkait peta konsep yang sudah saya pilih dan berdasarkan pemahaman yang sudah saya pelajari, yaitu peta konsep pragmatik. Apa sih itu pragmatik? Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks tertentu yang berfokus pada makna ujaran dalam situasi-situasi spesifik. Nah, di dalam pragmatik ini ada mengenai tindak tutur, yang mana tindak tutur di sini mempunyai pengertian, yakni suatu ujaran yang mengandung tindakan sebagai suatu fungsional dalam komunikasi yang mempertimbangkan aspek situasi tutur. Jenis-jenis tindak tutur ini meliputi lokusi, ilokusi, perlokusi, klasifikasi, tindak tutur langsung, dan tindak tutur tidak langsung. Makna tindak tutur lokusi adalah makna yang sesuai dengan aslinya, seperti yang dinyatakan dalam ujaran, atau makna secara harfiah yang apa adanya, atau kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Makna tindak tutur ilokusi lebih mengarah kepada kalimat performatif yang eksplisit atau secara terus terang dan tidak berbelit-belit. Biasanya berkenaan dengan pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan menjanjikan. Makna tindak tutur perlokusi, Khair dan Agustina tahun 2014 mengatakan, adalah tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku non-linguistik dari orang lain itu. Contoh, ucapan seorang guru yang mengatakan kepada muridnya, "Mohon maaf, kamu harus mengulang kelas tahun ini." Maka si siswa akan merasa sedih. Selanjutnya, ada klasifikasi. Terdapat 5 jenis fungsi umum yang ditunjukkan oleh tindak tutur dalam sistem klasifikasi, yaitu 1. Deklarasi. Deklarasi adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk menciptakan hal yang baru. 2. Representatif. Pernyataan yang memuat fakta, penegasan, kesimpulan, dan pendeskripsian. 3. Ekspresif. Jenis tindak tutur yang menyatakan sesuatu yang dirasakan oleh penutur. 4. Direktif. Jenis tindak tutur yang dipakai oleh penutur untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu, menyatakan apa yang menjadi keinginan penutur. 5. Komisif. Jenis tindak tutur yang dipahami oleh penutur untuk mengikatkan dirinya terhadap tindakan-tindakan di masa yang akan datang. Bagian berikutnya ada tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Beberapa ahli berpendapat bahwa tindak tutur dapat dikatakan sebagai tindak tutur langsung apabila terdapat kesesuaian langsung antara jenis kalimat dan ilokusinya. Sedangkan tindak tutur tidak langsung, sebuah tindak tutur dapat dikatakan sebagai tindak tutur tidak langsung apabila tidak terdapat kesesuaian antara bentuk sintaksisnya atau tipe kalimatnya atau modus kalimatnya dengan daya ilokusinya. Selanjutnya, ada kondisi tutur. Untuk menentukan tekanan ilokusi, tuturannya juga harus dihasilkan dalam kondisi konvensional tertentu. Berikut kondisi konvensional. 1. Kondisi felisitas atau kesahihan. Kondisi ini dapat diartikan sebagai suatu kondisi syarat yang tepat, sesuai dan dibutuhkan serta harus dipenuhi agar suatu tindak tutur dapat dilakukan atau diwujudkan secara efektif dan memuaskan demi memastikan bahwa pertuturan dapat dipahami sehingga diketahui oleh mitra tutur. 2. Kondisi persiapan. Ini adalah prinsip nyata untuk setiap tindakan ilokusi, sehingga prinsip ini merujuk pada si penutur yang memiliki kemampuan dan keyakinan akan tindakannya dan kondisinya, jika memang dia memiliki hak untuk melakukannya. 3. Kondisi ketulusan. Yang menjadi tekanan pada kondisi ketulusan ini adalah tindakan penutur yang didasarkan pada niat intensinya. 4. Kondisi esensial. Kondisi ini menggambarkan sesuatu yang dianggap sebagai esensi dari apa yang dilakukan oleh penutur demi efek perlokusi.
Bagian berikutnya mengenai peristiwa tutur, yakni suatu kegiatan di mana para peserta berinteraksi dengan bahasa dalam cara-cara konvensional untuk mencapai suatu hasil. Kemudian ada fenomena kajian pragmatik, yang dimana ini terbagi menjadi 3, yaitu 1. Deixis. Deixis ini didefinisikan sebagai ungkapan yang terikat dengan konteksnya. Jenis-jenis deixis ini yaitu deixis persona yang seperti saya, kamu, dan mereka. Kemudian ada deixis tempat, di sini, di situ, di sana. Deixis waktu, sekarang, kemarin, dan besok. Deixis tata bahasa, saya pembicara, kamu pendengar. Berikutnya ada praanggapan. George Yule tahun 2006 menyatakan bahwa praanggapan atau presuposisi adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan tuturan. Lanjut, ada implikator. Implikator mengacu kepada jenis kesepakatan bersama antara penutur dan lawan tuturnya. Kesepakatan dalam pemahaman bahwa yang dibicarakan harus saling berhubungan. Nah, pada implikator ini dibedakan menjadi 2, secara konvensional atau tidak langsung menolaknya, dan ada juga yang secara percakapan langsung menolak. Kemudian ada prinsip kerjasama, ada maksim. Apa sih itu maksim? Maksim ini dapat diartikan sebagai suatu prinsip yang harus dipahami oleh dua belah pihak, penutur dan mitra tutur, saat berdialog atau bercakap-cakap supaya proses komunikasi dapat berjalan dengan baik. Maksim-maksim tersebut meliputi 1, maksim kuantitas, yaitu memberi informasi yang diminta atau proporsional supaya informasi tidak melebar atau jauh dari yang sebenarnya. 2, ada maksim kualitas. Maksim ini menyatakan hanya yang benar atau cukup bukti kebenarannya yang harus diungkapkan di dalam tuturan. Ketiga, ada maksim hubungan atau relevansi, yaitu memberi sumbangan informasi yang relevan. Keempat, ada maksim cara. Ini menyangkut upaya menghindari ketidakjelasan pengungkapan seperti berbelit-belit, samar, keracunan makna. Sebaliknya, prinsip ini juga untuk mengungkapkan tuturan secara sederhana dan beraturan hingga runtut sekaligus mudah dimengerti. Selain prinsip kerjasama, Grace menambahkan adanya prinsip kesantunan. Prinsip ini memuat aturan-aturan yang bersifat sosial, estetis, moral, dan bertindak tutur. Prinsip kesantunan ini melengkapi prinsip kerjasama. Prinsip kesantunan ini juga bertujuan agar peserta tutur dapat bertutur kata secara santun, baik di dalam pemilihan kata, emosi, pikiran, dan dari menjaga hubungan sosial dengan para tuturnya. Sekian, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai peta konsep dari cabang linguistik pragmatik ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.